tiga, ngakunya satu. Bahaya berbisnis sama si Mayor. Beli minyak kemiri Mayor. Iya Ripa, aku beli 1 biji Ripa. Seketika aku kirimkan minyak kemiri 1 biji, ditelepon aku dimaki-maki. Kurang ajar kau Ripa, antu belau kau Ripa. Apa Mayor? Aku sudah bayar minyak kemirimu Ripa. Kan aku kirim bang, 1. Iya, 1 adalah 3, 3 adalah 1. Artinya 3 biji aku dapat. Apa bang? Iya, aku bilang 1 Ripa. Maksud 1 itu aku dapat 3. Apa bang Mayor? Bang Mayor, kau cuci kaki, minum obat cacing, masuk selimut, kau kunci pintumu, jangan kau buka. Kau ambil kuncinya, kau telan bang Mayor. Ya, nggak usah kau balik-balik bang Mayor, nggak usah kau belanja. Pokoknya kalau orang Tritunggal belanja sama aku jangan ribet urusanku. Apa namanya, apa namanya, hancur bisnisku kalau orang Tritunggal yang belanja. Sumpah ribet aku, nggak berani aku. Rifa, iya. Mau beli minyak kemiri, iya. Aku mau beli 3 Ripa, siap. Aku kirim 3. Bang, udah di TF sudah Ripa, 100.000. Hah? Bang, setahu aku abang beli 3 katanya. Aku kirim 3 loh. Ya iya, kan aku sudah kirim uangnya. Tapi cuman untuk 1 bang. 1 adalah 3, 3 adalah 1. Karena 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1. Bang, kau naik kau ke tiang salib, kau paku tanganmu sendiri. Jangan kau turun lagi ya bang ya. Jangan bang, tolong. Orang Tritunggal jangan belanja sama aku. Orang Padang nih orang Padang ya. Orang Padang yang taimpi ndak di bawah, tak kurang ndak di luar, tak pijak ndak di ateh. Tolong jangan mau dibeli barang kalian sama orang berpaham Tritunggal. Rugi kalian. Beli 3 transfernya 1. Beli 1 mintanya 3. Bahaya. Bahaya. Serius. Ya, gitu aja. Si Mayor ini nggak bisa bedain mana proper name, mana generic name. Jadi yang menciptakan itu Tuhan, bukan Allah. Nah ini kan geblak namanya. Tuhan itu bahasa plat, bahasa umum. Semua orang bertuhan, tapi tidak semua orang sama Tuhannya. Umat Islam itu Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanmu Yesus. Jadi kita pakai kata Tuhan, artinya itu kata yang plat, yang umum. Ya kalau kita kembali ke ajaran Islam, nggak ada kata Tuhan, Rab atau Ilah. Tapi ini kita umumkan supaya congormu paham, mana loh. Mayor, kalau kau ada di dekatku, promoin dulu minyakku. Bang, abang kan punya viewer banyak di YouTube. Tolonglah promosiin punya adik. Bang, biar adik kaya bang beli jual minyak kemiri. Nanti abang bangga loh. Unirifa kuliah S3 karena jual minyak kemiri. Ya keren kan bang? Oh, itu minyak kemiri, kira minyak rem. Coba minyak kemiri ya. Enggak bang, aku modelnya bang. Coba bang. Oke teman-teman, ayo pesan di follow di Ripa, beli minyak kemiri itu. Bermanfaat buat kesehatan. Buat kalau rambut. Di rambut mengkilap loh 1 kali 24 jam, bener. Dulu waktu kecil pakai minyak kemiri, makanya rambut saya hitam sampai sekarang. Kira minyak lintah. Tapi kalau si Mayor pakai minyak kemiri nggak cocok dia, tambah hancur karena dia beli 1 minta 3. Jangan kalau si Mayor. Ditambahkan iklannya bang Nero. Silakan. Untuk teman-teman yang ingin mempunyai rambut indah dan hitam, juga ingin menumbuhkan jenggot dan jambang. Juga untuk ibu-ibu yang mempunyai anak bayi, yang anak bayi itu biasanya anak kecilnya susah menumbuhkan rambutnya, itu langsung saja dioles minyak kemiri produk dari Unirifa. Boleh langsung di DM dan dipesan sebanyak-banyaknya. Banyak berfungsi. Harga 100.000 bang. Bang, harga 100.000 bang. Nice. Langsung di DM ya. Bukan lagi. Bagus loh, nggak ada ini nggak ada mengakibatkan efek samping apapun, gatal-gatal, iritasi. Tapi saya sarankan ini loh, murni si dari Mayor. minyak kemiri. Lanjut. Saya sarankan sama si Mayor, kalau beli ini Yor, lu kalau bikin kopi jangan dicampur pakai ini. Ya, itu bukan untuk dikonsumsi ya.
Ya, cara pesannya gimana teman-teman? Ya, jadi mungkin saya cerita dulu. Minyak kemiri ini sebenarnya awalnya saya buat untuk rambut saya yang rontok karena mendengarkan si Gumasa, teman-teman ya. Rontok rambut saya gara-gara si Gumasa. Bilang ada para Tuhan, ada pejabat Tuhan. Saya rontok rambut, akhirnya saya bikinlah minyak kemiri sendiri. Rencananya untuk saya pakai sendiri, maka saya bikin dua model. Satu model warna hitam, satu model bening. Yang hitam untuk alis saya yang tidak ada, kalian lihat alis saya nggak ada kan? Nah, saya pakai yang hitam untuk alis, yang bening untuk rambut. Nah, saya tidak menjamin bulu kalian tumbuh lagi, tapi saya menjamin minyak kemiri ini tidak dioplos sama sekali. Makanya harganya 100.000. Karena kalau teman-teman tahu harga kemiri itu hanya dapat berapa mili ya. Dan saya ya namanya juga kerja ya kan. Ada keringat yang harus dikucurkan, ada minyak yang harus dibeli, ada api yang harus dihidupkan gasnya. Tentu saya harus jual sesuai dengan porsinya. Harganya 100.000 di luar ongkir teman-teman. Yang mau beli silakan di DM teman-teman. Tidak ada keranjang kuning teman-teman. Ada di YouTube saya nomor handphone, silakan di DM di situ teman-teman. Silakan dibeli ya, dibeli. Teman-teman, saya tidak menjamin rambut kalian tumbuh, tapi saya menjamin minyaknya original. Saya ini bukan minyak membesarkan dan mengecilkan ya teman-teman, ini menumbuhkan teman-teman, menumbuhkan harga diri teman-teman Kristen. Ya, yaudah ya. Oke, aku istirahat dulu karena sudah jam 1.38, sudah ada titah dari komandan untuk menyuruh istirahat dan harus diikuti ya, kalau enggak nanti dipecat ya. Mohon maaf kalau teman-teman Muslim dan Kristen, seandainya ada perkataan saya yang kalian walaupun tak mampu bantah dan kalian tersakiti, ya, silahkan kalian temui saya, bantah saya. Saya berharap dimanapun saya berada, kalian mampu membantah dan saya akan perbaiki narasi dan diksi saya. Ya, yang teman-teman mau pesan minyak kemiri, silahkan DM akun Unrifa 16. Unrifa 06 dan Unrifa bolehlah di sini, nggak apa-apa, DM sekarang juga nggak apa-apa. Dan nanti teman-teman akan saya kasih nomor handphone, WhatsApp yang saya sendiri yang akan handle ya. Jadi mohon maaf teman-teman, sekali lagi dialektika lintas iman ini bukan sekedar bukan profesi tapi kewajiban, karena saya punya hak untuk membela kehormatan Nabi saya, membela agama saya dari tipu-tipu, dari syubhat, dari orang-orang yang membenci agama saya. Saya tidak berani mengatakan saya mewakili umat Islam, saya mewakili diri sendiri. Saya sebagai rakyat negara Indonesia punya hak beropini dan hak berpendapat dan hak berdialektika, membawa statement-statement yang insya Allah saya akan pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau teman-teman Kristen merasa tersakiti dengan diksi saya, bantah saya, kemudian tunjukkan saya salah, saya siap meminta maaf di ruang publik. Andai pun saya harus kalian penjarakan, silakan, saya harus tanggung itu karena memang kalau saya salah. Nah, mungkin buat umat Islam, saya bukan representasi muslimah yang baik. Jadi jangan pernah ketika saya banyak bicara tentang agama, kalian sandarkan kepahaman agama kepada saya. Saya pasti bisa salah. Dan perilaku saya bukan perilaku yang muslimah taat. Saya masih bisa pargoy 12 macam. Nggak ada yang bisa larang. Nggak ada yang bisa larang. Pargoy 12 macam. Biarin suka-suka. Ya, walaupun Bang Handi bilang jangan, bodoh amat. 12 macam pargoy. Hah? Ya. Jadi saya adalah Unrifa yang memiliki segudang kekurangan. Dengan kekurangan saya dan tertatih-tatih saya harus tetap membela Nabi saya dari penistaan-penistaan, termasuk yang mengatakan dia adalah raja sek yang tidak pernah gelar itu diberikan dari Allah saya. Semoga Allah laknat orang yang mengatakan tersebut. Oke, saya mau istirahat karena saya juga harus menjaga kesehatan. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya izin untuk turun. Lanjut sama yang lain. Siapa tuh ketawa? Jadi Bang Hendi kena gejalanya apa? Gejalanya Bang Hendi kenapa, Pak? Gejalanya pada kau ini ya. Bang Hendi. Parkun aja ya. Ustaz Arif aku parkun ya. Atau turun ya. Aku turun ya. Parkun aja, enggak parkun. Parkun aja, oke. Assalamualaikum. Kok jadi kayak gini Unrifa? Kenapa? Apa gejala awalnya? Padance, selamat malam, selamat siang, Padance, selamat pagi. Iya. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Padance. Waalaikumsalam. Pas, lu kenapa pas? Sehat pas? Alhamdulillah sehat. Kok alhamdulillah, kok enggak haleluya? Syukur, puji Tuhan, haleluya. Nah gitu dong. Kenapa sih kamu nggak Itu mau kenapa? pakai? Ya, Kenapa itu? ngerti nggak artinya alhamdulillah? Pas, lu ngerti nggak artinya alhamdulillah? Iya. Ngerti Apa lah. itu? Ucapan syukur kepada Allah. Terus Tuhanmu siapa? Elohim Yahweh. Kenapa alhamdulillah lu pakai? Kan salah itu.
Salah. Itulah saya bilang, sepanjang orang Nah, masih ini- ada sisa-sisa Oke, Bang Hen. akalnya berfungsi itu, ya sebenarnya itu orang nggak bisa jauh lari dari Muslim, dari ajaran Islam. Alhamdulillah itu bahasa Arab Bang Hen. Sebelum Bahasa Al-Quran, ada boy. sebelum tunggu dulu, sebelum ada Islam, alhamdulillah itu udah ada gitu. Di mana, buku mana itu, kitab mana itu? Coba tunjukkan. Nggak ada itu. Nggak ada kata alhamdulillah sebelum ada Al-Quran. Ummul Quran pula lagi. Ada. Nanti saya kirim sama Bang Hendy ya melalui Itu WhatsApp ya. Dari Al-Quran itu. Selain itu nggak ada di luar sana kata alhamdulillah. Pas. By the way, koin kling kok banyak-banyak kali. Ini benar nggak koin kling? Koinmu itu 4M, oke Mas. Kenapa kau merosotkan poin ke pas? Aduh, kau itu. Enggak, tumben koin kling. Biasanya tumben koin kling 100, 200, ini 4.000, 6.000. Adik saya tadi saya telepon soal bagi koin. Tergantung dong mood-moodnya. Gitu Mas. Iya. Enggak, kukirain itu bisa disetting buat koinnya sendiri gitu loh. Nenekmu kiper lah nggak ada lah itu Pas. Itu Ya mah duit. bisa lah, apa yang nggak bisa? Nggak bisa Teknologi kan bisa lah. sekarang. Orang kan isi saldo dulu Pas beli belanja. Lu kadang-kadang ya. Itu tiada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus gitu loh. Ya udah kalau gitu nggak usah gawe. Lu di depan rumah buka pintu, udah nunggu aja tuh masuk angin. Ya Pas ya. Ya kerja lah, mana bisa orang makan kalau nggak kerja. Ya tadi kan katanya nggak usah. Ya nggak bisa lah, harus kerja. Duduk depan pintu aja biar masuk angin daripada masuk Islam. Pagi-pagi Ya bagi Pak Andreas. ya, Pas. apa di itu ya? Pak Andreas agamanya apa Bang? Oh, saya Nasrani ya, apa di barat itu ya. Memang ada agama Nasrani Bang? Nggak ada. Ya, ada apa? Kristen. Kristen Abang. Ya, Ya Kristen aja bukan Nasrani Bang. beda ya. Beda dong. Oh, ya. Kaum Nasrani itu dari Nazaret nggak ada yang menuhankan Yesus. Oh, begitu. Nggak ada. Orang Nazaret itu tidak mengenal gereja. Oh iya. Gereja itu kan Pak. Apa Bang? Gereja kata Indonesia. Rumah ibadah untuk umat Kristen. Rumah ibadahmu namanya apa Bang? Hah? Rumah Itu ibadah gereja, Bang? Bang. Rumah gereja. Maksudnya tempat berkumpul. Kalau Yesus tempat ibadahnya di mana? Wah, tidak ada tempat ibadahnya itu Yesus itu. Emangnya Oh jadi Yesus nggak pernah. Jadi Yesus waktu itu nggak pernah ibadah gitu. ya ini kita bedakan. Waktu di sini ini kita bicara di dunia. Iya kan Yesus pernah hidup di dunia. Menurut Abang, Yesus waktu hidup di dunia pernah ibadah nggak dia? Kalau Padahal itu yang yang ini. dikatakan materi Bukan saya yang nanya Pak Danca tadi udah. Menurut Anda, Yesus waktu hidup pernah nggak Yesus beribadah? kalau diberi ibadah tidak berbeda dengan Terus ngapain Yesus masuk ke sinagog? Ngapain kalau nggak beribadah? ya maksudnya kan di situ mengajar. Oh, jadi dia masuk ke sinagog ngajar, nggak ibadah dia? Nah itu tidak tertulis itu. Oke. Kalau Yesus itu kira-kira waktu dia Bukit Getsemani itu berdoa dan sujud itu ngapain itu? Ya sudah dijelaskan itu berdoa dan sujud, berdoa apa lagi? Berarti Yesus ibadah dong.
Ya, berdoa dan berpuasa. Nggak berdoa itu ibadah atau ibarat? Ya, sama lah ibadah. Saya ulang lagi Bang. Berdoa itu ibadah atau ibarat? Ibadah lah. Ada. Woi, udah nggak noise kali Bang. Hah? Siapa yang noise? Ya udah nggak ada yang noise kok. Enggak Ya udahlah diam kita semua. Siapa yang lagi? Udah, aku diam. Gue yang noise, gue diam. Assalamualaikum Bang Andi, Ustaz Arif, Munirifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman di bawah semua kesalahan sama gua. Ada noise gue, ada ini gue. Kenapa sih? Gue salah apa kalian semua itu? Heran gue sama lu pada Ya, Pak. Ada yang noise gua. Andreas ini. Aduh. Coba. Andreas hujan, Andreas. Selamat malam semua ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ya, dan tadi C. saya kebanyakan minum kopi. Nggak rasa ngantuk. Tapi Agak kalau diperkeras diizinkan, mungkin suaranya, Pak Dan C. sekiranya saya diizinkan memberitakan Injil di sini, apakah memungkinkan? Suaranya kurang keras, Pak Dan C. Sebelum ke situ saya terusin dulu. Oh iya. Ini yang noise Pak Danca di mute dulu Oh iya, saya berulang-ulang. menunjukkan. Andaris, menurut kamu Yesus waktu hidup pernah beribadah atau tidak, Andaris? Andaris. Kemio dan Daris, dibuka mio-nya. Katanya tadi Yesus nggak pernah beribadah, tapi dia hanya berdoa. Pertanyaannya, berdoa itu ibadah atau enggak? Gue heran lu pada bahasa Indonesia kok diputar-putar gitu loh. Nyatanya Yesus dia duduk, sujud, berdoa kepada Tuhan. Apa yang mengadakkan tangan ke atas? Andaikan cawan ini berlalu dariku. Doa itu ibadah namanya. Masuk ke sinagog, ngapain? Ngajar katanya. Masuk ke sinagog itu dia membasuh kaki, membasuh muka, kemudian masuk beribadah di dalam. Andaris, kok belajar lagi lah. Kau jangan fitnah Yesus waktu dia hidup. Oke? Jangan dipitnah. Yesua Masya itu taat terhadap perintah Tuhan yang mengutus dia. Yesua Masya itu manusia yang taat terhadap perintah Tuhannya. Dia nggak pernah membandel. Itu dari saya, makasih. Pak Lanjut, lanjut. Dia nggak bisa buka mute-nya, Bang Andi. Mungkin masih baru ini, Andreas ini. Saya mute tadi. Iya, oke. Selamat malam. Ya silakan sebentar ya Anda. Hamba Tuhan, selamat pagi. Hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Waduh. Ini minta naik, tapi ini dekat ngorok ini. Molor itu mah ngorok. Enggak, baru aja minta naik, Bang. Bang Andi. Silakan Ayanda. Ayanda aja. Ya, di sini masih ada potensi nih. Ini ada satu Andarias ini. Ya. Ada hadiah yang Tapi disenggol dulu. Nggak enak ngomong sendiri nanti. Disenggol dulu. Coba Bang Jimen, silakan Bang Jimen. Moderator ya Bang Jimen. Ya, lanjut. Siapa? Pak Andreas, ada yang mau ditanggapi Pak Andreas? Buka mic-nya Pak Andreas. Nggak bisa itu, nggak tahu buka. Bisanya dia buka celana. Enggak, Pak Andreas ini udah berapa kali apa kok Pak Ustaz Arif live bisa kok dia pandai dia. Iya. Izin saya berbicara. Kedengaran Silakan. suara saya? Oke. Iya. Saya hanya menyampaikan beberapa ayat yang berhubungan bahwa Yesus adalah utusan
bukan Tuhan dan bukan Allah. Matius pasal 26 ayat 39. Kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, ya Bapakku. Ya, kenapa Yesus rajin berdoa? Ya, karena dia adalah manusia yang sangat terbatas. Ya, Yesus bukan hanya pendoa, tetapi Yesus juga didoakan. Matius pasal 21 ayat yang ke-9. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kata Hosana keselamatan. Lai menuliskan kata Hosana, berilah kiranya keselamatan. Jadi kalimat ini mengungkapkan suatu doa agar Yesus diselamatkan. Berilah kiranya keselamatan bagi anak Daud. Siapakah anak Daud itu? Anak Daud itu adalah Yesus. Ternyata Yesus selain didoakan, pada kalimat selanjutnya, diberkatilah dia. Yesus didoakan agar diselamatkan dan diberkati. Itulah sebabnya dia mengakui Allah satu-satunya. Berdasarkan Yohanes pasal 17 ayat 3. Mengenal hidup yang kekal itu mengakui Allah satu-satunya. Dan Yesus yang engkau utus. Matius pasal 16, nomor 15 sampai 17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ternyata di sini Yesus diurapi, yang artinya ya, roh Tuhan menyertai dia. Ada 3 tokoh yang mengungkapkan dia adalah manusia biasa yang diberikan rahmat oleh Allah. Pertama-tama Petrus mewakili ya murid-murid Tuhan. Kedua Yesus itu sendiri, dan ternyata Bapa di sorga, yakni Tuhannya Yesus mengkonformasikan bahwa dia adalah manusia. Itulah sebabnya Yesus tidak pernah mengakui dia Tuhan berdasarkan Matius pasal 23 ayat 9. Jangan menyebut siapapun Bapamu di bumi ini, karena hanya satu Bapa, yaitu dia yang di sorga. Lagi-lagi Yesus melarang dirinya disebut Bapa, disebut Tuhan, karena hanya satu sesembahan, yakni yang ada di sorga. Tidak ada yang disetarakan dengan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Yohanes pasal 14 ayat 28 bagian B. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, betapa malang dan bodohnya para pendeta-pendeta mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Karena Kul Allahu Ahad, Allahu Somad, Lam Yalid, Walam Yulad, Walakum Tuhan Ahad. Tidak ada yang disetarakan dengan Tuhan. Yohanes pasal 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ternyata Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan, tetapi bukan Tuhan tanah, namun dia diberikan otoritas oleh Allah. Lukas pasal 4 ayat 1. Yesus penuh Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus di padang gurun. Oleh karena dia penuh dengan Roh Kudus, ada 2 hal dia bisa menerima firman. Pertama, dia bisa mendengar langsung dari sorga. Dan kedua, Yesus memiliki jiwa terdiri dari akal, kehendak, kemauan, emosi, perasaan. Sehingga dia bisa bernubuat seperti dia pernah ungkapkan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Memang betul itu keluar daripada
mulut Yesus, tetapi ilham roh yang menguasai dia. Yang Haleluya. dimaksudkan Puji Tuhan. aku telah Benar ada semua. sebelum Abraham ada. Itu adalah roh ciptaan Allah. Memang benar, sebelum manusia diciptakan, roh sudah diciptakan. Saya akhiri dengan satu ayat, Matius pasal 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ternyata Tuhannya Yesus adalah Allah sang pencipta langit Oke. dan bumi. Pak Demikian. monitor tadi dia bilang puji Tuhan waktu Puji Pak Dance mengatakan Tuhan. aku ada Mantap. sebelum Abraham ada. Apa Dengar maksudnya itu Pak? penginjilan Pak Mumek. Siapa nih Pak Mumek? Mumek. Mantap. Ya. Lanjut Bang Andi. Jadi katanya Apa Pak maksudnya itu Pak? Sebelum Abraham ada. Pak Mumek, saya mau nanya. Siap. Nah, tadi Pak Mumek sudah membicarakan tentang Yesus ya. Ketuhanan Yesus. Pak Mumek, Jangan di-framing dong. Tahu dulu, jangan di-framing. Pak Dance nggak pernah membahas ketuhanan Yesus. Justru Pak Dance memberikan data Yesus itu utusan loh. Iya, ketuhanan bukan Tuhan, bukan ketuhanan, ketuhanan. Ya. jadi banyak Tuhan. juga di Alkitab ayat-ayat ketuhanan Yesus itu. Kenapa Pak Mumek nggak baca gitu loh? Terus Pak Dance izinkan saya, di mana tertulis di Google Yesus Tuhan? Contoh satu. Contoh satu, Matius 28 ayat 18. Baca. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Siapa yang memberi kuasa Yohanes Yesus itu? 13 Udah ayat cukup, 13. satu dulu. Aku menye- Satu. Siapa yang memberi kuasa Yesus itu Pak? Satu dulu Pak. Kepadaku telah diberikan kuasa. Berarti Yesus diberi kuasa. Siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Ya baca. bapaknya. Itu ayat-ayat tersebut ayat ketuhanan Yesus. Pak Mumek. Iya, pertanyaannya Bang, siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Sekarang kalau kita Ini Bisa saya dengan jawab, Pak? enggak, kau nggak ngerti bahasa Indonesia. Ini udah tengah malam, malas gue. Bisa Saya saya ingin, ya siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Anda Coba Riz. saya jawab kan? Oke. Iya. Oke, maksudnya yang memberi kuasa kan jelas sudah dia berikan, segala kuasa di langit sudah diberikan. Berarti namanya sudah diberikan, berarti ada yang memberikan. Siapa? Ini bahasa Indonesia nih. Siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus? Ya, kalau kami itu namanya bapaknya, kalau itu Bapak, baik. sumber, sang Oke, sumber. udah sumber Bapak yang memberi kuasa. Pertanyaannya, Bapak dan Yesus itu sama atau beda? Nah, jelas beda lah namanya bapak. Beda, baik. Antara Bapak dan Yesus siapa yang Tuhan? Kalau masalah Tuhan itu maksudnya ini Tuhan. Saya ulang lagi bahasa Indonesianya. Anda Iya. udah menjawab tadi, Yesus diberi kuasa oleh Bapa, Bapa dan Yesus itu berbeda. Berarti Yesus dan Bapa ada dua yang berbeda. Pertanyaannya adalah, Lanjut. siapakah yang Tuhan antara Bapa dan Yesus? Silakan. Kalau masalah Tuhan ya, Bapa juga Tuhan, Yesus juga Tuhan. Itu kan Baik, cukup. Bapa itu Tuhan, Yesus Tuhan. Ada berapakah Tuhan? ya kalau penyebutan Tuhan ya banyak, tapi kan kita menyebut Saya ulang kembali. Bapak Yang Tuhan, dengerin dulu bahasa Indonesianya. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Ada berapakah Tuhan antara Bapak dan Yesus? A1, B2. ya ini kan Tuhan ini kan Saya ulang kembali bahasa Indonesianya. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Bapak dan Yesus berbeda. Pertanyaannya, ada berapakah Tuhan antara Bapak dan Yesus? ya kalau penyebutan A1, B2. dua kan? Dua Tuhan, selesai. Lanjut Pak Dance. Tuhannya dua. Lanjut, selesai. Udah tuh sama saya. Nah, jadi Oh, bisa udah cukup. Tuamu dua. Selesai. Lanjut Pak Dance. Sorry.
Oke. Ya. Karena saya ini adalah Bible berjalan, jadi izin saya hanya menyampaikan 3 ayat ya yang mengungkapkan bahwa Yesus tidak berkuasa lagi. Jadi judul yang saya sampaikan, kekuasaan itu ada kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Sang sumber. 1 Korintus pasal 15 ayat 24. Kemudian tiba kesudahan, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan dan kekuasaan dan kekuatan. Nah, ternyata 1 Korintus pasal 24, 1 Korintus pasal 15 ayat 24 ini disebutkan setelah dia menyelesaikan pekerjaannya di bumi, dia akan menyerahkan kekuasaan itu kepada Bapaknya. Mari kita melihat di saat mana dia akhir menyelesaikan pekerjaannya di bumi pada ayatnya yang ke-26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ternyata dia setelah mengalahkan maut, dia pergi ke sorga. Itulah pekerjaan Yesus yang terakhir di muka bumi. Dia menyerahkan kekuasaan kepada Tuhannya, Bapaknya. Artinya di sini Yesus tidak berkuasa lagi. Kenapa? Pada hari ke-50, yakni hari Pentakosta, Isa para Rasul pasal 2 ayat 4, Roh Kudus menyertai umat manusia. Jadi kekuasaan Bapaknya telah berikan kepada Roh Kudus. Mari kita melihat ayat kesimpulannya 1 Korintus pasal 15 ayat 28. Namun kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Supaya, dengarkan baik-baik saudaraku, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Dalam teks bahasa Yunani, supaya Allah menjadi pusat pemerintahan atas segala perkara. Jadi di sini Yesus tunduk kepada Tuhannya setelah Tuhannya menyelesaikan pekerjaan bagi Yesus. Demikian. Perpanjang Silakan Pak, Anda buka biar Bible interaktif. Anda. Bang Andres, Gimana? kepanjangan, tergantung yang mana Anda yang mau tanggapi, silakan. Saya menanggapi itu aja tadi kan, inilah orang yang susah dipahami orang-orang ini tentang antara Yesus itu dengan dengan Allah itu. Jelaskan sudah nyata, sudah dibilang inilah anak, berarti kan Yesus ini adalah anak, Allah ini adalah Bapa. Jadi kenapa dibilang sama? Itu loh. Ya kau yang bilang tadi beda. Maksudnya yang lain-lain, yang Kristen-Kristen Enggak ada yang bilang sama, kau yang mengatakan beda. Beda memang. Siapa yang bilang sama? Beda. ini, maksudnya kepada umat Kristen perlu dibedakan itu konteks. Ini kan sudah bahwa Allah itu adalah Bapaknya Yesus. Bukan berarti Yesus itu adalah Allah sendiri. Itu loh. Jadi antara Bapa dan Yesus beda. Dua-duanya Tuhan. Dua-duanya Tuhan ya. Beda karena dia kan sudah bilang yang Yesus ini jelas-jelas bahwa dia Iya beda. Ada Riz tadi kau udah ngomong beda. Dengerin dulu. Tadi kamu ngomong beda. Dua-duanya Tuhan. Berarti Tuhanmu dua. Kan gitu. kalau penyebutan Tuhan tidak masalah mau berapa, tapi maksudnya oknumnya harus memang dibedakan, jangan disamakan. Itu loh. Nah, kalau Tuhan ya kita juga bisa mentuhankan iblis ya. Menurut kamu bro, di umur berapa Yesus menyadari dirinya dia adalah Tuhan? Di usia berapa? Tidak pernah Yesus itu menyebutkan secara langsung ya dari mulutnya yang tertulis. Saya baca ya, tapi maksudnya saya ini adalah orang juga yang bukan terpelajar. Maksud saya, waktu Yesus hidup di dunia ini, dia menyadari nggak dirinya adalah Tuhan? Itu kan saya tidak pernah dapat itu ya, maksudnya. Nggak pernah, baik. Bukan dapat. Terus ibu, dengerin dulu. Terus ibu yang melahirkan dia, namanya Maria, ibunya tahu nggak kalau anaknya adalah Tuhan?
Ya itulah makanya saya bilang itu secara literasi yang tertulis yang saya baca. Kalau dibilang mau diperinci omongan-omongan yang kayak kita begini-begini, ya ada yang tidak tertulis, ada juga yang tertulis gitu. Terus siapa yang ngajari kamu mengatakan dia Tuhan? Ya maksudnya kan dari definisi bahasa itu kan Tuhan artinya Enggak, orang. maksud gue gini loh bang, siapa yang Sesuatu. mengajari, dengerin Bang Andaris, siapa mengajari Andaris sehingga Andaris mengatakan Yesus itu Tuhan? Anda belajar di mana? Ya ini loh ya saya sampaikan ya. Saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan saya, tapi bukan berarti Yesus itu adalah sang sumber. Tapi dia juga Tuhan saya. Karena kenapa saya katakan dia Tuhan saya? Karena saya percaya, saya ikut, saya tunduk takluk kepada dia. Kalau begitu mana lebih berkuasa, Bapak jelas. atau Yesus? Ya jelas Bapa yang lebih berkuasa. Bapak, baik. Atau Allah. Yesus sebagai Tuhan apa dia? Gimana? Wakil Tuhan dia. Bukan begitu definisinya bahwa dia wakil. Bagaimana definisinya? Bukan seperti itu definisinya bahwa dia wakil dari Tuhan. Tidak. Cuma kan sesuatu yang kepadanya kita tunduk, kita takluk, kita mengikuti. Itu berarti Tuhan kita. Terus yang mana yang kau sembah antara Bapak dan Yesus? Kalau saya menyembah ya, soalnya dia ini kan secara apa namanya itu ya, kalau saya sembah Yesus ya sama saya juga sudah sembah Bapa karena Berarti sembah enggak. Kalau kau menyembah itu menyembah kepada Bapa atau menyembah kepada Yesus atau menyembah dua-duanya? menyembah dua-duanya. Dua-duanya, sembahmu dua kan gitu. Ya, dua-duanya umpama kan saya Dua-duanya kau sembah. Nah, berarti kan Yesus ini adalah perantara bagi kami. Jadi kalau kami sudah sembah Yesus, ya kami juga sudah menyembah Bapaknya yang di surga karena ini kan berkesinambungan. Sambil menyelam minum air gitu ya. Wah, bukan, tidak seperti itulah. Maksudnya ini kan Tadi kau bilang kalau menyembah Yesus ya menyembah Bapak juga gitu loh. Jadi sekaligus gitu loh. Ya, oke, boleh seperti itu, Bang. Ya sambil menyelam minum air daripada rugi kan gitu. Itu kan lain definisi lah gitu, lain cerita. Beda air lah dengan ini konteksnya kan gitu. Jadi kita kalau kami sama saya sudah menyembah Yesus kan dalam nama dalam nama Yesus kan. Jadi Yesus inilah sebagai pengantara. Bukan berarti ya kita menghilangkan yang pencipta itu atau sang sumber. Menurut kamu Yesus ini diciptakan atau pencipta? Ya, bukan. Apa? Yang pencipta itu kan ini kita sudah bilang sang sumber itu adalah Allah dalam bahasa Arab sama juga dengan bahasa Indonesia. Bukan itu yang saya tanya. Yesus ini loh, Yesus ini pencipta atau ciptaan? Iya kalau dibilang apa ya, dia sumber dari sang pencipta. Saya ulang lagi bahasa Indonesia. Yesus ini pencipta atau diciptakan? Kalau itu ya artinya dua arah di sini. Karena dia bisa dikatakan juga waktu masih bersama dengan waktu belum jadi manusia ya. Dia kan ada dalam diri Allah. Jadi waktu Allah menciptakan berarti ya otomatis kan Yesus juga ikut di situ. Cuma belum menjadi manusia. Tapi setelah jadi manusia. Saya ulang lagi. Tidak jadi pencipta lah. Saya ulang lagi. Apakah manusianya Yesus diciptakan atau pencipta? Ya diciptakan lah, tapi ya. Jadi Yesus diciptakan, betul? Berarti yang manusianya ya. Ya, Yesus manusia atau bukan? Ya waktu jadi manusia di bumi ya manusia. Sekarang ini masih manusia atau berubah? Sudah berubah namanya kan sudah ada naik ke surga. Mana bisa orang hidup di atas surga itu? Mana bisa? Jadi Yesus di surga bukan lagi manusia. Ya tidak seperti manusia lagi lah. Maksudnya kedagingan seperti ini kan seperti kita yang seperti ini, tidak seperti. Terus kalau lagi. begitu saya nanya, kemana anaknya Maria sekarang? Gimana? Kemana anaknya Bunda Maria? Nah itu Yesus sudah di mana sekarang kan sudah di surga kan dia sudah. Yesus terangkat ke surga itu sama badannya atau hanya rohnya saja? Ya namanya sudah terangkat kan artinya kan ya tubuh jasmaninya itu ya mungkin kan sudah dirubah dengan kok ngerubah anaknya orang? Loh kok merubah? Masa bisa ndak kalau kita kayak begini langsung terangkat ke surga dengan sama dengan jasmani kita yang sekarang Yesus hidup? itu terangkat ke surga duduk di sebelah kanan.
Ya, duduk. Lukas 22:69 kalau nggak salah. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Masih anak manusia dia di surga, bro. Ya, itu kan cuma bahasa saja, maksudnya kan anak Oke, manusia. Bahasa Lukas anak 2 Lukas 22 nomor 30. Kamu nanti akan makan dan minum semeja dengan aku. Oke, yang duduk di meja itu manusia atau roh? Ya, ini kan maksudnya sudah lain. Walaupun kita dibilang seperti manusia, ya kita kan masih awalnya manusia kan. Memakai manusia itu kan dari kita, oknum dari kita itu kan manusia, hakikat kita kan manusia. Jadi ya disitulah kita pakai kata manusia. Tapi ketika kita di dalam surga, ya tidak mungkin lah seperti yang kita fisik kita ini. Begini saja bahasa Indonesia sederhananya. Menurut Anda, Yesus di surga, Yesus ini yang ada di surga sekarang ini, dia masih laki-laki atau bukan lagi laki-laki? Kalau itu kan maksudnya kita sudah kemana-mana itu, kalau kita sudah itu kan sudah tidak ada dijelaskan begitu bahwa kalau kita masuk di surga kayak gitu berubah ke kelamin atau bagaimana, ya saya tidak akan membahas ke situ. Tapi datanya tertulis di Wahyu 19 nomor 7. Di situ nanti kamu akan menyaksikan perkawinan anak domba. Pengantinnya sudah siap, sedia. Pertanyaannya, Yesus ini laki apa bukan laki-laki di surga? Ya itu makanya saya bilang tadi, kalau secara pembahasan itu yang tertulis secara original teks untuk membahas kelamin di dalam surga itu ya tidak ada ditemukan itu di kitab. Tetapi kalau di bumi ini ya Yesus waktu itu ya laki-laki lah. Oke, waktu di bumi laki, sekarang di surga masih laki atau enggak ada lagi? Ya itu Laki-laki. saya tidak bisa dapat referensi dari situ. Tapi menurut penglihatannya Yohanes di Pulau Patmos, Yesus itu laki karena dia akan menjadi pengantin laki. Begitu, Iya. gimana? Ya saya setuju lah kalau begitu. Maksudnya ini kan saya tidak ada Oh, di situ. berarti setuju, berarti Yesus itu masih berbentuk manusia di surga. Ya. Betul? Ya betul lah kalau maksudnya. Betul kalau begitu. Sekarang Anda pribadi nih, sebelum ke guru saya nih. Anda sendiri nanti kalau mati, Ya. kalau Anda mudah-mudahan Anda masuk surga, gitu ya. Anda nanti di sana itu berbentuk laki-laki atau hanya roh saja? Ya itu maksudnya kalau itu ya roh lah kalau kita sudah masuk ke sana kan berbentuk roh. Tapi masalah jenis kelamin ya wallahu alam itu tidak ada tertulis itu. Pakai istilah lagi walau bisa. Ya tahu belum berubah ke kita punya jenis kelamin. Umpama kan saya sekarang saya mati, roh saya masuk ke surga, apakah berubah sudah jadi bagaimana atau bagaimana ya itu tidak ada tertulis itu. Ada. Izin. Ya silakan Tuan Guru. Saya hanya menyampaikan satu ayat di sini. Apa suara saya kedengaran? Saya sudah lepaskan Mantap. mikrofon saya. Oke, lanjut ya. Oke. Yohanes pasal 1 ayat 14. Ini selalu dibawakan oleh para pendeta ya. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, Firman. kata bahasa Yunani menjadi adalah egeneto, dalam bahasa Inggris ya, arise, nampak, lalu diassemble, dipasang. Jadi di sini firman bukan menjadi manusia, tetapi firman itu memenuhi manusia ya. Mari kita melihat arti firman yang sebenarnya. Logos. Firman di sini adalah logos. Logos adalah ilmu, ya. Firman yang diterima oleh Nabi dan ditulis, dijadikan kitab suci, itulah logos. Beda dengan rema. Rema suara langsung dari Tuhan, disampaikan oleh malaikat, diterima oleh Nabi atau Rasul, lalu ditulis, dibukukan. Jadi dari rema menjadi logos. Nah, mari kita membaca selanjutnya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapa kita ini? Jamak. Jadi firman itu memenuhi kita dan tinggal bersama kita. Bersama roh yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saya baca lanjut ini.
Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi di sini disebutkan kita telah melihat kemuliaan Bapa yang diberikan kepada Yesus. Bagaimana mungkin Yesus diberikan kemuliaan, lalu Allah menyelma menjadi Yesus? Nonsense. Jadi para pendeta-pendeta telah memutarbalikan firman ini. Tolong pelajari lebih baik-baik. Ya, hei para pendeta-pendeta, pelajari baik-baik ayat ini, lalu minta ampun telah menyelewengkan pengertian Bible ini. Oke, saya tidak banyak bicara malam ini karena ini sudah waktunya saya istirahat. Ya, saya harus tegaskan dulu. Ya, kenapa demikian? Karena Yesus sendiri berbicara pada Yohanes pasal 17 ayat 8. Yesus penerima firman dari Bapa, lalu dia sampaikan. Bagaimana mungkin Allah menjelma menjadi manusia, sedangkan pada ayatnya yang ke 18, Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak seorang pun yang melihat Allah. Ya, sekali lagi kesimpulan ini berada pada Yohanes pasal 1 ayat yang ke-32. Ini masih konteks Yohanes pasal 1. Yohanes melihat roh menyerupai burung merpati tinggal kepada Yesus. Roh itulah yang pembawa firman. Dengan adanya roh ini ada ilham di hati Yesus. Dia bisa mendengar firman dari Allah, bukan firman menjadi Yesus. Demikian. Selamat malam. Mantap. Ya, selamat malam, Ayanda. Tolong dikecilkan saya persiapan mau istirahat. Men. Bang Jimen, monitor Bang Jimen. Bang Jimen. Aduh. Yo, lanjut. Gimana Pak Andaris? Sudah hilang suaranya nih orang. Apalagi ini? Jadi kenapa kamu masih beriman seperti itu, mengatakan Tuhanmu dua? Bukankah Tuhan itu cuma satu, bro? Iya. Kalau Allah itu cuma satu. Allah itu adanya kan, di, ntar dulu, ada Allah itu adanya di Al-Quran. Janganlah bawa istilah Islam. saya pakai Bapak lah. Oke, Ya, oke, Bapak aja. Oke, Bapak itu kan cuma satu. Oke. Ya, toh? Ya, terus Yesus? Ya, Yesus. Ya kan? Nah, tapi kalau ketika kita memakai kata Tuhan itu kan gelar. Gelar itu Tuhan itu. Jadi umpama kita ya Siapa yang memberi gelar Tuhan kepada siapa kita tunduk? Siapa? Menurut Anda siapa yang memberi gelar Tuhan kepada Yesus? Membelar, ya umatnya yang memberikan Tuhan. Umatnya, bukan Tuhan yang memberikan. Salah. Yang memberi gelar Tuhan kepada Yesus itu Paulus. Ya umatnya. Paulus. Saya kasih data ya. Saya Oke, kasih data pengikutnya. ya. Di Roma 14 nomor 9. Di situ Yesus mati dan bangkit kembali supaya menjadi Tuhan. Oke, itu kan Paulus ini kan termasuk pengikutnya tuh rasulnya. Jadi dia Kagak. Paulus sama Yesus kagak pernah ketemu. Justru Paulus ini waktu masih nama Saulus menganiaya, membunuh pengikut Yesus. Justru dia itu lawannya. Bukan enggak temenan, dia lawannya. tapi setelah dia bertobat. Bertobat di mana? Loh, itu kan tidak ada itu. Saulus bertobat. Itu namanya nggak bertobat. Itu tambah menjadi-jadi. Malah justru menjadikan tadinya Yesus ini utusan Tuhan, dia jadikan Tuhan. Itu nggak bertobat, itu namanya tambah menjadi. Nah, itu tergantung dari yang apa itu ya, yang
apa tergantunglah dari yang menanggapi anu itu. Ya Kalau itu kan tertulis bang, data bang, kami ini data loh kita pakai. iya betul data, tetapi untuk mengimani data itu atau untuk menyimpulkan, untuk menafsirkan ya itu kan tergantung penafsiran orang. Seperti saya ya dengan abang itu ya berbeda lah kita penafsiran. Saya nggak nafsirkan, saya baca apa adanya, tidak ditambah tidak Saya juga dikurang. baca, saya juga kan baca, ya kan? Tidak mungkin saya tidak baca, saya juga baca. Tapi di dalam menanggapi itu atau memaknai, mengerti dari anu itu ya kita berbeda-beda. Tidak mungkin kita bilang wah harus sama. Nah sama juga dengan saya ini dengan Menurut kamu Tuhan itu maha kuasa nggak? apa? Menurut kamu Tuhan itu maha kuasa nggak? Ya tergantung sosoknya dulu. Tuhan ini kepada siapa? Kepada Yesus, kepada Yesus yang kau tuhankan itu, Yesus maha kuasa nggak? Ya maha kuasa dalam apa? Itu kan maha Oke, kuasa. maha kuasa. Maha kuasa dalam apa? Ya dalam Oke. pengampunan dosa. Ya. Waktu dia hidup di dunia, Yesus berkuasa nggak? Iya berkuasa, soalnya dia Oke, baik, berkuasa. maha kuasa dari segi Waktu apa? Yesus hidup di dunia ini, siapa yang menguasai pemerintahan? Iya makanya saya bilang kuasa Kok ini. makanya? Diulang dulu bahasa Indonesianya. Jangan kita pukul rata. Dengerin, Jangan dengerin dulu bahasa Indonesianya. Waktu Yesus hidup di dunia ini, siapakah yang menguasai pemerintahan? Ya pemerintahan di mana? Waktu di negaranya Yesus. Oh di negaranya Yesus dalam pemerintahan apa dulu? Kita kan lihat Pemerintahan dalam pemerintah kah, urusan pemerintah kah atau urusan yang lain-lainnya itu kan ada porsi masing-masing bukan. Oke, kalau makanya- begitu, saya tanya, saya permudah bahasa Indonesianya. Siapakah yang berkuasa di negaranya Yesus waktu Yesus hidup? Makanya saya bilang berkuasa dalam apa dulu? Berkuasa dalam hal pemerintahan. Loh bukan Yesus yang jadi presiden atau perdana menteri waktu itu? Berarti bukan Yesus yang berkuasa, jadi tidak maha kuasa dia. Loh, berkuasa dalam apa dulu? Dalam segala hal, dalam segala hal. Kalau dalam segala hal ya tidaklah. Maksudnya kan dia sudah ada bagian masing-masing. Jangan kita Apa? samakan. Nah, tunjukkan apa bagiannya Yesus Anda mengatakan dia maha kuasa. Oh, maha kuasa ya waktu itu ya. Dia kan itu juga ada. Dia mengumpulkan murid-muridnya, dia membimbing murid-muridnya, dia mengajar murid-muridnya, kemudian dia melakukan mujizat. Itu kuasa namanya itu. Siapa yang memberi kuasa kepada dia itu sehingga dia bermujizat? Ya itu dari Allah, Oke, berarti yang berkuasa waktu itu siapa? Yesus atau Bapak? dari Bapaknya itu dilaksanakan. Oke, Yesus. mana lebih berkuasa, Bapaknya atau Yesusnya? Ya namanya kita itu fokus kepada sang sumber atau Oke. sang pencipta. Itulah yang Berarti Yesus ini menerima perintah dari yang mengutus dia, betul? betul. Terus Yohanes 5:30 Anda pernah membacanya? Nah, coba baca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Nah, itu sudah. melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Nah, berarti jelaskan Jelas berarti Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berkuasa dia. dari dirinya sendiri. Iya, dari dirinya sendiri. Tetapi oleh dia yang mengutus aku. Berarti Yesus utusan. Nah, betul kan apanya yang anu di situ? Berarti Yesus utusan, bukan Tuhan. Lu bukan Tuhan. Bagaimana sih? Tuhan, pahami dulu ya. Makanya saya bilang Tuhan itu bukan berarti Iya. bukan sang sumber. Yang sang sumber itu adalah Allah. Tetapi Allah lagi Bapak. Yesus Bapak kan Allah itu Tuhan, setan juga Tuhan kalau kita mengikuti. Setan juga Tuhan. Loh, maksudnya kepada orang-orang yang mengikuti kan berarti dia menguntuhankan setan itu loh. Tapi jadi Tuhan itu bukan berarti kita merujuk langsung Nah, sekarang saya mundurkan 5 langkah sebelum orang pada ngantuk. Yang mana yang kau sembah? Sembahan utamamu yang mana? Sang sumberkah atau utusannya Tuhan Saya kah? menyembah kepada sang sumber melalui anaknya Yesus Kristus. Itu tidak bisa dipisahkan itu. Oke, baik. Di mana ada perintah menyembah harus melalui Yesus? Yesus kan ini kan maksudnya dia sebagai tauladan kami. Oke. Itu sebagai Bagaimana Tuhan kami, bagaimana cara menyembah kepada Bapa melalui Yesus?
Ya, ketika kami memuji, menyembah, memuliakan di dalam nama Yesus, itu Caranya, saya nggak bilang memuji. Cara kamu bagaimana? Lompat-lompat kah? Baring-baring kah? Duduk kah? Tengkurap kah? Caranya. caranya itu masing-masing. Yang penting namanya menyembah atau Cara kamu jangan mewakili orang lain. Nggak usah wakili keluargamu. Caramu menyembah bagaimana? ya saya menyenangkan hati Tuhan itu ya. Caramu, Iya, gerakanmu. ini saya uraikan. Saya Pertanyaannya ini saya kasih pilihan. Cara kamu menyembah kepada Bapa melalui Yesus. 1, main gitar. 2, lompat-lompat. boleh. 3, berdiri saja. 4, baring-baring. 5, manjat pohon. Ya, kalau saya bisa memakai gitar, bisa menyanyi-menyanyi, yang penting di dalam memuji, menyembah, memuliakan boleh. Oh, menyembah. Jadi pakai gitar yang penting. Pertanyaan saya, waktu Yesus menyembah kepada Bapaknya, apakah Yesus pakai gitar? Loh, ini kan makanya saya bilang, ini kan kita bedakan. Yesus dengan kita sama enggak? Yang ngajarin Kenapa kamu kita menyembah, harus mengambil dan yang ngajarin kamu menyembah pakai gitar siapa? loh, ini kan ada di dalam Mazmur itu, pujilah Tuhan. Ah, Mazmur Tuhan dengan kecapi, dengan nyanyian. Kenapa nggak pakai kecapi? Kenapa pakai gitar? Nah itu kan kecapi itu sudah bagian dari kita. Beda, kecapi nggak ada bassnya. Kecapi nggak ada bassnya. Kecapi 2 kali. Dengerin. Kecapi itu 2 senarnya. Kalau gitar itu ada 6 senarnya. Gue ini gitaris loh. Iya, tapi kan mengeluarkan bunyi yang enak, makanya dikatakan sangka kalah dengan Gitaris lu lah, Wan. yang merdu dari Gue gitaris, gue drummer juga loh. Jangan awas lo sama gue lo. Man, kecapi lu sampai di gitar. Man, lu nanya dulu man, nggak ada ilmunya ini man. Lu coba dulu man ya mas man. Ambil kecapi man. Iya. tapi gitar merdu. Gimana Pak? Nah, suara gitar itu kan merdu suaranya, makanya dikatakan pujilah Tuhan. Nah, ya kan dengan sangkakala, kecapi, nafiri. Nah, itu dengan yang merdu. Iya, suara Pak, suara drum juga merdu, Pak. Oh, loh, bagaimana kita menggunakan? Bisa enggak kita memakai memuji Bisa Tuhan? pakai gendang rampak juga bisa pak. Gendang rampak. Yang penting kan merdu suaranya toh. Itu kan ada itu. Jadi jangan dipersoalkan bilang oh ini. Ya enggak lah, yang diperintahkan apa? Kecapi atau drum? Kecapi atau gitar? Loh, merdu enggak suaranya gitu. Ini pak, mending lu belajar khusus gitar deh sama gua atau drum. Ada tom 1, ada tom 2. Gitu pak, gimana punya tertak tun tak tun Ya, merdu kan? tun gitu pak. Gimana belajarin pak? Merdu kan? Ya pujilah Tuhan itu dengan suara yang merdu. Iya. Suara merdu itu, pujilah Tuhan dengan suara merdu, dengan hikmat. Bukan joget-joget, Pak. Kalau joget-joget itu kayak diskotik, Pak. Ya. Loh, itu kan hanya dari yang kita. Bapak tahu nggak? Sebelum Tapi Yesus kan lahir, beda. dengarin Beda dulu, kan Pak. itu. Dengarin Itu kan dulu. tempatnya beda. Ini kan namanya diskotik. Iya, kan? dengarin dulu. Ya toh? Cintaku, dengarin dulu. Sebelum Yesus ada, itu penyembah para dewa-dewa itu kalau memuji dewa mereka berjoget-joget. Mereka Nah, menari-nari, bersukaria, menangis-nangis, menghayati. Nah, kok Tapi- sama, Pak? Iya sama, tapi kan tujuannya untuk dewa kan. Sama pula lagi dibilangnya. Sama kan, sama toh. Tapi tujuannya untuk dewa. Tapi ini untuk Yesus atau untuk Allah. Jadi kan Iya, begitu. cuma iya berarti kan hanya namanya aja Sebut yang mereka mereka tapi Allah sama. bapak, jangan sebut kata Allah lagi bapak, jangan Allah bapak. Bapak panggil Bapak di surga. Iya, Bapak di surga. Jadi kan tujuannya beda. Nah, walaupun ya dibilang ya, yo main gitar, main drum, main apa, tapi tujuannya untuk dewa. Sedangkan Iya, ini ya tujuannya untuk Bapa. Oh, berarti Bapak Arias mengakui bahwa itu sama cara mereka. Nyaman. Tapi Lu hanya kalau coba tanya Maman, lu kalau lagi berdoa itu beribadah pakai gitar, lu pakai dikunci apa kok pakai? Di nada apa? C apa di mana? A, di A. Pokoknya semua Dia sabrata dia Bang. tergantung lirik lagunya kan, apa lirik lagunya yang merdu sesuai nadanya ya pujilah Tuhan itu. Pak Adian. Jadi Yo. kalau
ya Pak Adrian, kalau sama berarti kan hanya namanya yang berbeda. Pertanyaan kok sama gitu. Kok konsep Tujuannya. penyembahan dewa, dengarin dulu. Kok konsep penyembahan dewa dipakai untuk menyembah Yesus? Gimana? Kok konsep penyembahan dewa dipakai untuk konsep penyembahan Yesus? Kenapa Loh, sama? ini kan tidak dibilang tadi apa namanya itu ya susah saya, tapi maksudnya kan Memang susah Pak, memang susah. Bapak susah dari awal tadi datang ke sini. Susah kali su- serius. susah untuk menyampaikan, tetapi maksudnya ya kan tujuannya yang berbeda tetapi alatnya sama. Gitar dipakai, kecapi Bukan hanya dipakai. alatnya Pak, bukan hanya alatnya, tapi caranya juga Pak. Kan penyembah dewa itu nangis-nangis, lompat-lompat, lucu. Nah, Andreas, tahu dulu Andreas, kau tinggal di Sulawesi Selatan di mana sih? Tator. Oke, di kopi. Di Tator ya? Roger. Apa tanda sebelah boleh? Hah? Nasa kamu? Andreas. Asli le. Yo, Rantai pau makale ne. Makale. Oh iya aku rantai pau. Oke, ya lanjut. Oke, lanjut man. Jadi Jadi maksud gini Pak. Kalau alatnya sama mungkin bisa lah, karena alat musik itu kan memang seperti itu dari zamannya. Masalahnya Yesus hadir itu agar tidak ada sistem penyembahan dewa-dewa lagi. Iya, Ya. maksudnya tidak ada Dengerin dulu. dengerin dulu. Bukan penyembahan lagi ke dewa. Iya, dengerin. Biar tidak ada lagi sistem cara-cara penyembahan dewa-dewa lagi, hidup kembali di zaman dia. Tiba-tiba dia telah tiada, dihidupkan lagi para pengikutnya. Nah, gimana itu Pak? Berarti mereka melawan perkataan Yesus tuh, pengajaran Bukan. Yesus. Tapi kan maksudku ini kan tujuannya lagi ke Yesus, bukan tujuannya lagi Iya, saya tahu Pak. Gini. Pak Andreas ini datanglah ke bumi, ya. Menyampaikanlah di Sulawesi contoh kan. Janganlah kalian menyembah dewa dengan cara-cara itu ya. Lalu Pak Andreas kembalilah kepada Bapa, yalah. Nyampe kepada Bapa, tiba-tiba pengikut itu melakukan hal yang sama, tetapi hanya namanya aja siapa yang disembah yang diubah. Pak Andreas lah yang disembah, tetapi Iya. caranya itu masih sama. Sementara di kata-kata Pak Andreas tadi, jangan memakai sistem cara-cara penyembahan seperti itu. Itu melawan atau mengikuti Pak Andreas? Ya, itu kan artinya yang tidak dibolehkan jangan menyembah kepada dewa. Ya Iya, kan? cara itu penyembahan Sekarang orang tidak pada menyembah para dewa itu tidak Pak? dewa, Ditanya. tapi sudah menyembah kepada Yesus. Gitu loh. Iya. Pak, seandainya sistem yang sebelumnya itu menyembah kepada para dewa itu melempar batu ya di kepala sesama orang, lalu ketika kamu menyembah Yesus, melempar batu di kepala orang juga, tetapi dengan mengatasnamakan Yesus. Itu penyembahan sistem yang sama atau tidak? Itu beda lah, makanya saya bilang kalau kita tidak bisa langsung tidak bisa itu menarik kesimpulan itu disamakan semua, jadi berbeda lah. Tetapi ya yang untuk yang baik, yang untuk yang bisa, itu kan umpama kita melempar orang yang kayak itu, mana bisa itu. Oke. Kan saya kasih contoh tadi Pak Andreas, bukan beneran. Itulah makanya saya bilang itu kan tergantung dari ya yang baiknya. Oke. Saya tanya dulu sama Bapak lah, gereja itu ada nggak perintah Yesus untuk membangun gereja dan beribadah di dalam gereja? Tidak ada dibilang itu secara tertulis ya, bahwa ini mau dirunut semua yang dikerjakan manusia di bumi ini sesuai dengan Dengarin dulu Pak, yang saya sampaikan bukan yang saya tidak membahas yang tertulis. Ada nggak dengarin? Ada nggak yang diperintahkan Yesus? Ada nggak yang diperintahkan Yesus Pak? Mana ada? Berarti tidak ada lah. Kalau sesuatu hal yang tidak ada dijalankan itu melanggar atau menaati Pak? Iya, tapi kan ada anunya di sini. Umpama kan ya ada apa itu anunya itu? Saya ini kan ada yang tidak dituliskan tetapi bisa dilakukan. Umpama kan contoh apa yang tidak dituliskan contoh, lalu bisa gereja dilakukan di-ACC-kan oleh Yesus. Apa contoh? Contoh gereja ini kan tempat perkumpulan untuk orang. Iya kan, untuk orang-orang yang percaya itu Iya, siapa yang ACC-kan itu Pak? Siapa yang ACC-kan? Kalau Yesus tadi kan tidak ACC-kan. Siapa yang ACC-kan? Loh, ya kita manusia lah yang mendirikan. Berarti Bapak mengikuti
pengajaran manusia. Terpenuhilah perkataan Iya, Yesus yang mengatakan bahwa kamu ini terpenuhilah pernyataan nubuat Yesaya. Kalian mengikuti perintah manusia bukan perintah Bapakku. Gimana Iya, coba? tapi bukan itu kan ada yang di situ, bukan bukan yang gereja ini yang dimaksud, kan bukan itu yang dimaksud itu. Saya Itu. tidak membahas gereja, Pak. Yang saya bahas tentang sistem perintahannya. Ya, gereja ada tidak tertulis di anu, yang mana ada. Tapi ya untuk anunya kan kita manusia lah yang dikasih Oh, hikmah. berarti kesimpulannya kan Pak Andreas, berarti itu perintah manusia bukan perintah Yesus kan? Iya betul, betul itu. Jadi kita mengakui mana yang tertulis, mana yang ini. Jangan kita mengarang-mengarang begitu. Kalau memang bukan, tetapi maksudnya adalah. Kita kan manusia ini dikasih. Sama juga. Ada tidak tertulis di kitab mana itu? Ya jadikanlah suatu pemimpin, presiden atau raja. Mana ada itu temukan. Tapi nyatanya di dunia ada presiden, ada raja. Ada tidak itu tertulis di Al-Quran? Kalau di di zaman Musa, di zaman Yesus ada namanya pimpinan pemerintahan, Pak. Iya, tapi ini Contohnya kepimpinan Romawi, imam-imam, ada semuanya kok, Pak. Iya, tapi kan presiden. Coba presiden ada tidak? Ada. Presiden itu adalah kepala pemimpin di negara. Di Romawi kepala pemimpinnya ada raja. Iya, Sama, tapi kan Pak. tidak dibilang presiden. Yang saya tanya di sini kan maksudnya secara yang maksud kamu kan secara Presiden itu, Pak, presiden itu bahasa Romawi atau bahasa Indonesia, Pak? ya bahasa Indonesia kan presiden. Ya udah, memangnya di zaman Yesus berbahasa Indonesia atau berbahasa Yahudi atau Romawi? Pokoknya banyak lah contoh. Ya itu contoh kan. Contoh banyak. Kalau dibilang kalau kita lakukan di dunia ini memang persis yang tertulis dengan yang anu, mana ada itu, ada yang tidak tertulis tetapi ya tetap ya ada. Nah, oke, kita kunci ya Pak. Bentar dulu ya, kita tanya Pak Weli. Pak Weli, monitor. Halo. Ya, gimana tanggapan Pak Weli dengan kata Andreas? Walaupun tidak tertulis di Bible, kita bisa berbuat apa saja gitu. Yang penting untuk kebaikan diri kita sendiri. Itu karena sistem negara Bang mengatur. Sekarang Abang nanya tadi gereja. Abang ngerti nggak gereja terbentuk dari mana? Apa? Tadi kan sempat banyak pembahasan sebenarnya. Saya bingung juga. Enggak banyak pembahasan tentang gereja dulu. Gereja. Gini dulu, Pak Weli, saya harus berangkat dulu dari awal juga. Sama dengan pertanyaan yang sama dengan Pak Andaris. Bentar dulu ya Pak Andaris ya. Oke, Pak lanjut. Pak Weli, Ya. di dalam selama Yesus hidup, selama Musa hidup, selama Bapak berkata kepada Musa dan Yesus, ada nggak kira-kira perintah bahwa haruslah berdoa atau bergumul di dalam suatu gedung yang namanya gereja? Ada nggak perintah? Jadi Abang pada pernyataan Abang ke situ di satu paket Musa nggak ada Bang. Tidak ada. Di zaman Yesus ada nggak? Apa? Ada Bang. Di mana ayatnya? Coba. Abang tahu nggak sinagoge? Apa? Itu awal sinagoge. Kurang jelas. Sinagoga. Sinagoge Bang. Bahasa Yahudi Bang. Ya, sinagoga dengan gereja sama nggak? Itu tempat berkumpulnya orang percaya. Iya, Sama- itu kan kepada orang Yahudi. Yang saya tanya gereja. Bang. Pak, sinagoga dengan gereja beda. Di sinagoga tidak ada salib. Di sinagoga tidak ada namanya menyembah Yesus. Di sana Bang. tidak ada namanya pendeta. Tidak ada namanya Alkitab Perjanjian Baru. Sekarang yang kutanya adalah tentang gereja, Pak. Iya Pak. Bapak tahu nggak sebenarnya terbentuknya gereja? Gereja itu Enggak, terbentuk para rasul. fokus dulu. Setelah Di Yesus mana meninggal. ayatnya? Fokus dulu di mana ayatnya di dalam Alkitab, di dalam Bible bahwa gereja itu disebutkan. Di mana coba? Kalau gereja nggak ada Pak. Cuman tahu nggak Bapak? Kalau Bapak memang menjalani istilahnya Kristenologi, Pak, yang saya tanya fokus di mana di dalam Bible, entah perjanjian lama, entah perjanjian baru, bahwa ada perintah untuk membangun gereja dan bergumul di dalam gereja atau yang disebut dengan rumah ibadah. Di mana coba? Kalau di perjanjian lama di imamat Pak. Cuman di situ nggak ada yang bergumul untuk buat rumah ibadat. Cuman Imamat ayat berapa, Pak? Kita lihat Imamat. Ayo, Imamat nomor berapa, Pak? Pasal nomor berapa ya coba, Pak? Jangan ngarang-ngarang Bapak Weli ini.
Tadi Pak Andreas jujur tidak ada. Tiba-tiba ini coba Andarias dengan Pak Weli ini sama-sama Kristen, tetapi mereka saling bertolak belakang. Ada yang bilang ada di dalam Bible, ada yang bilang tidak. Yang benar mana ini? Ya, ini kan kita manusia, maksudnya kan pemikiran kita atau pengetahuan kita itu ya mungkin Pak Weli mungkin ya dia baca. Kalau saya kan sudah katakan ya tidak mungkin lah saya itu sempurna gitu. Jadi kalau dia ada ya berarti ya berarti ilmu saya yang tidak sampai. Pak Andarias, di pertanyaanku tadi kepada Anda bukan menurut Anda, tetapi menurut Bible. Kalau contohnya Bapak Nah, tidak makanya itu menemukan di dalam makanya saya bilang gantian ya. Makanya saya bilang menurut Bible ini kan tebal. Tidak mungkin saya akan menghafal semua isinya di dalam. Jadi mungkin Kau tidak saya pernah belum membaca, temukan. gimana mau Tapi semua ya itu. hafal? Emang Bapak sering Loh. membaca gitu? Saya baca lah. Kenapa saya berani katakan tidak ada? Karena saya membaca ya, tapi ya belum saya temukan. Gitu. Pak Weli. Kalau Pak Weli Oke. mungkin dia Ya. temukan ya gitu. Iya ya, tunggu dulu ya. Nah, di mana Pak? Ya, Mas? makanya gereja ini ya kita sampaikan. Diam dulu Pak Andarias. Ini giliran Pak Weli. Pak Weli di mana di dalam Bible? Oke, siap. Enggak bang, sekarang kan kalau abang menelaah arti Di gereja, imamat berapa Pak? Di imamat berapa? Pasal berapa? Nomor berapa? Nah, cobalah. Ngopi dia malahan. Padahal belum waktunya ngopi. Ini waktunya diskusi. Nah, Masalah apa sih di imamat ya? Masalah apa katanya, Man? katanya di imamat ada perintah di dalam gereja. Sebuah gereja menyebutkan gereja rumah ibadah. Kagak ada. Enggak apa-apa. Kita ikuti aja. Imamat Hah? dibilang. Itu hukum-hukum. Oke. Saya bisa lanjut kah? Ntar dulu. Ntar dulu Pak Weli lagi ngopi nih. Dulu. Kalau saya bisa lanjut ya saya. Imamat itu paling prinsipil di sana mengenai hukum halal haram di sana. Betul. enggak dulu. Yang nanya aku tadi ngerti prinsip gereja, arti gereja enggak? Iya, di mana imamat berapa Pak? Enggak fokus aja Enggak, dulu. kalau bapak bilang istilahnya gereja, Ngamuk dia. ada pak gereja itu cuman kami di sini pak. Kalau di orang di Eropa pak nggak ada gereja, church pak ya. Yang Iya, di orang gila. Yahudi lain lagi bahasanya pak gereja. Masuk begini pak. Oke, di imamat di Kalau mananya Pak? artinya Fokus gereja Pak. itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang Weli. beriman pak, yang Pak percaya sama. Weli. Pak Hmm. Weli. Ya. Pertanyaan saya jelas. Pertanyaan saya. Entah dia gereja yang serupa dengan gereja, yang serupa, yang mirip dengan gereja, di mana disebutkan di dalam imamat. Imamat. Oke, lagi dia. Pak Weli. Ya. Nah, di mana kalau Pak Andarias tadi jujur tidak ada. Nah, Pak Weli. Nah, di mana Pak Weli? Imamat 26 ayat 11. Kemah suciku. Kemah suciku berarti tempat berkumpulnya. Nah, Kemah suci. Kemah suci itu bukan gereja, Pak. Nggak ada kali Gereja tanah. itu bilang Pak, gereja itu Pak adanya manusia yang bikin Pak. Sama kayak kalian masjid, ada dulu masjid, kutanya dulu. Jalan Musa? Ada. Jalan Musa. Ada. Ada. Di mana? Ada. Bikin hadisnya. Masjid di Haram ada. Hadisnya hadis. Hadis Zaman Musa ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Wasallam. Bukan zaman Musa. Diam dulu. Emang kita pengikut Nabi Musa. Lah, kalian kan ada Zabur. Hukum kami Islam itu Al-Quran, bukan Zabur. Kalau kalian istilahnya menanyakan tentang Muhammad sama Yesus, boleh Pak. Gimana? Kalau Kau turun kalian lah. menanya, Kau turun lah kau. Lebih baik kau ke sawah besok pagi-pagi. Nanti kau di sini dia mainin emak lo besok pagi gitu loh. Iya. Dia mainin emak. Kamu nggak diskusi nggak? Ngaco kamu itu. Teke emak kok gereja. Kalau masjid itu, ya jelas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid. Tempat ibadahnya Nabi Muhammad, ya masjid. Umat Islam masjid. Yesua sama Syiah tempat ibadahnya bukan gereja, tapi sinagog. Kalian gereja gitu loh. Iya. Kami umat Islam tidak berdasarkan ke Mazmur atau Sabur, apalagi Torah dan Injil. Enggak.
Sumber dari segala sumber umat Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Tapi kami mengimani itu pernah ada di zamannya gitu loh. Tapi bukan sumber kami di sana. Kamu ini yang plagiat. Semua nabi kau sebut, kau comot-comot. Padahal nabi yang kau maksud itu berbeda Tuhan dengan kau. Berbeda tempat ibadah pula lagi. Udahlah kau ke sawah besok ya. Perbaiki dirimu di sana. Lanjut. Jadi kan perbedaan Pak Andreas, open mic ya. Buka mic-nya Pak Andreas. Pak Andreas buka mic-nya. Jadi kalau namanya kemah itu di zaman Yesus itu maupun di zaman Musa. Waduh, turun ke bawah ya. Itu di zaman Yesus atau di zaman Musa itu tidak ada dalamnya salib. Orang itu duduk berkumpul sambil membacakan ayat-ayat suci atau sambil bergumul berdoa. Di dalam gereja ada alat musik, ada lompat-lompat kayak penyembahan dewa-dewa, ya. Ada namanya simbol-simbol. Di dalam kemah suci tidak ada. Di bait suci yang dibangun Yesus tidak ada. Ya, jangan dikarang-karang. Ya, kosong di dalam isinya. Bahkan ketika masuk di dalam kemah suci atau di bait suci, Yesus mengajarkan basuhlah kakimu. Ya, lepaskan kusuk kakimu. Di dalam gereja bawa sepatu. Ya, belum cebok pun juga masuk aja di dalam. Ya. Wanita yang lagi waktunya lagi PMS masuk aja di dalam. Padahal itu adalah rumah suci. Ya, jadi jangan diapain gitu. Jangan disama-samakan, itu menyamanyamakan gitu. Andreasnya belum ada ngasih permintaan, tiba-tiba dia kepental. Gereja itu dari bahasa Yunani. Bukan dari bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik, bahasanya Yesua Mesia, bukan. Asal katanya itu apa? Eklesia. Artinya keluar. Tempat pertemuan. Lu belajar lagi tadi, siapa itu? Lu belajar lagi ya? Pak Weli. Pak Weli ya, lu belajar lagi. Gereja itu cenderung ke Yunani. Gak ada hubungannya dengan tempat kelahiran Yesua Mesia. Gak ada hubungannya, gak ada urusan di sana ya. Oke. Ya, lagian pun gereja tidak pernah dikenal oleh Yesus, yang ditahunya bait suci. Kira-kira betul nggak betul nggak yang saya sampaikan ini Pak Andreas? Ya, ini apa? Kenapa ini kalau di mute ya? Kalau di mute dari situ baru saya nggak bisa kubuka ya. Harus Bisa. Saya undang. Nah, bagaimana caranya dulu? Caranya bagaimana? Soalnya kalau di mute. Andreas, kau follow saya ya, supaya kita besok ketemu di Rantepau. Ini apa namanya? Itu akunku ini belum sampai 100 pengikutnya, jadi susah. Masa kok nggak bisa follow saya sih? Gimana sih lu? Lama-lama saya omelin kau ini. Kita sekampung baru kok tidak mau follow saya. Ayo lanjut kita nih. Lanjut. Dari sini orangnya baik, asik nih. Iya. Gimana? Masa sebelum 100 pengikut tidak bisa memfollow, ada aja Pak Andreas. Enggak, akunku ini loh baru ini juga, jadi saya masih kurang terlalu lincah lah, terlalu paham dengan TikTok ini. Kau udah punya akun bagus, followernya udah banyak, kau jual pula lagi. Artis ya Bang. Oke, lanjut ya. Oke lah Pak Andreas, suka aku. Oke, apa? Iya, Apa yang penting? Suka saya kalau orang jujur ya. Ya, ini namanya kita ini kan tukar pikiran, diskusi. Jadi bukan saya juga itu tidak menambah ya, apa yang memang saya ketahui, saya katakan yang tidak. Ya udah gini aja Pak Andreas, kalau lu masih punya utang kasih tahu saya, nanti saya bantu tidak lunasi. Oh, utang saya masih banyak ini. Hah? Masih banyak utang saya ini. Cicilan motor udah lunas? Cicilan mobil. Aduh. Kok terlalu berani? Keberapa kali lagi? Aduh, lagi menganggur ini Bang. Waduh, narik lah. Kalau bisa kan bawa ke Makassar pulang pergi. Oke, siap. Nanti kita ketemu lah. Nanti kirim WA lah di sini. Oke. WA-mu berapa? Nomormu? Enggak, aja nanti aja di apa namanya itu, kalau tulis ya langsung aja. Teman-teman tulis WA aku di bawah, yang tulis nomorku di bawah biar dia tahu nomorku. Benar serius aku mau ketemu Andreas ini. Orangnya baik. Teman-teman di bawah yang tahu nomorku dicatat. Saya nggak bisa nulis sendiri loh.
Ya. Ya. Nggak Oke, kelihatan. kita bincang-bincang lah. Ayo kita Iya, bincang-bincang ya, silakan. sesuai dengan Ya. anu kita kan. Pak Andarias, Ya, Pak namanya Andarias. kita Ya. anu. Tadi Oke, kan oke. mengenai dengan Pak Willy tadi, dia menyamakan gereja Ya. dengan bait suci. Nah, sementara perbedaannya sangat jauh. Bait suci itu atau kemah suci itu dari dari Yahudi. Sementara gereja itu dari Yunani. Nah, bait suci Oke. itu tidak ada namanya salib, tidak ada namanya apapun. Masuk di dalam juga harus melepaskan kusut kaki, harus Andarias, membasuh. sebentar dulu, Andarias, itu nomorku di bawah. Nah, itu tuh. Kau ambil dulu, Oke. tulis. Sudah saya sudah saya simpan. Awas lo kalau nggak WA saya nanti habis ini, awas saya datangin kau besok. Saya kasih kau uang kalau saya datangin kau. Bang Andi orang Sulawesi. Jangan Bang. melapkan saya ya. Halo, Iya dong. Iya. jangan melapkan ya. Enggak lah, kamu tetap jadi Kristen, kita mau tetap berteman lah kita, masa enggak ada niat lah begitu bang, kita Muslim tuh enggak ada niat kayak gitu. Canda ini saudara, canda saudara. Ya, oke, nanti di WA ke saya ya. Yang mana ini? Yang 800 apa yang Yang 800 lah sama itu, yang paling terlalu sama itu. Oke, lanjut. Oke. Lanjut. Nah, Apa ini? jadi menurut Pak Andria salah dulu. Pernyataan Willy tadi menyamakan kemah suci dengan gereja itu udah benar atau tidak? Kita Begini ya. Mm. Oke. Begini namanya berbicara di situ ada namanya kata suci ya. Jadi memang secara fisik atau bangunan toh itu kan ada dua di sini. Gereja itu kalau di dalam Kristen kan ya kami juga ini dinamakan gereja. Tetapi artinya gereja itu adalah orang yang percaya ya. Orang-orang yang percaya itu secara bukan fisik bangunan ya. Kemudian secara fisik bangunan ya itulah gedung. Gereja ini adalah tempat perkumpulan untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi siapa yang pengikut Kristus bersatu di situ atau kumpul untuk memuji, menyembah atau berdoa ya seperti itulah. Mungkin Ya. sudah ditanggapi kan? Ya, itu secara Jadi memang secara bahasa bahwa gereja itu adalah tempat suci. Tempat Ya. suci karena yang masuk di dalam itu adalah orang-orang yang kita lakukan di situ adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak hal-hal yang bukan yang tidak baik, makanya dikatakan suci. Itu. Ya, itu kita harus tahu juga bisa diterima. Yang diterima 50%. Apa itu? Bahwa gereja itu adalah diri kita sendiri atau hati kita sendiri. Ini bisa diterima. Berarti kalau hati kita sendiri tidak perlu membutuhkan bangunan yang namanya tempat pergumulan. Ya, kalau secara fisik disamakan dengan kemah suci secara dengar dulu Pak. Kemah suci secara fisik itu tidak ada namanya ornamen-ornamen pagan Yunani. Tidak ada di dalamnya juga seperti nyanyian di dalam, tidak ada hikmat. Bahkan memasukinya dia itu ada tata caranya. Halo, iya. Ya, Bang Hermawan, bentar dulu ya Bang Hermawan. Selamat pagi Bang Hermawan. Baik. Ya, izin dulu ya Bang Hermawan. Jadi di dalam kemah suci itu bahkan Yesus atau Musa itu masuk itu mereka melepaskan kusut kaki mereka. Ya, oke. Ya, hening di sana hikmat dia. Di dalam gereja secara fisik, ya, di dalam gereja secara fisik kan berbanding terbalik dengan apa yang dilaksanakan oleh Musa, ya kan? Berbanding terbalik. Jadi secara fisik itu tidak bisa disamakan. Lah, kalau memang betul adalah gereja itu ada di dalam hati manusia, terpenuhilah nubuat Yesus di Yohanes 4 yang berkata bahwa pada akhirnya hai perempuan Samaria, kalian tidak menyembah Bapa itu, yang menyembah Bapaknya, ya tidak di atas gunung ataupun di Yerusalem. Makanya mengatakan kalian itu menyembah apa yang tidak kalian kenal, tetapi kami di situ termasuk Yesus enggak? Iya, kami menyembah yang apa yang kami kenal. Berarti Yesus ada penyembahannya. Ya kan? Berarti Yesus menyembah, berarti ada yang lebih tinggi harkat otoritasnya. Siapa itu? Bapa. Iya, Bapa. Nah, itu saya sudah setuju tadi kan? Nah, betul. Dan langsung dikatakan pada akhirnya ada nanti penyembah-penyembah yang benar
Ya, penyembah-penyembah yang benar itu menyembah Bapa dalam roh. Roh, dalam roh. Sekarang kutanya sama Bapak Andarias, roh itu berdaging atau tidak? Ini kan namanya roh ya. Roh itu kan ya tidak berdaging lah, namanya roh kan. Oh, Atau oke. kalau kita ini Iya. kan ya nafas toh, kalau ini ya, tapi nafas itu tinggal di dalam daging kita, itu yang Oke, menghidupkan. oke ya. Udah cukup, Jadi Pak. secara ya rohnya sendiri ya tidak berdaging lah. Ya, fokus, Pak. Jadi, kalau roh itu tidak berdaging, berarti tidak berbentuk, ya kan? Nah, sekarang kalau ada orang mentuhankan Yesus, sementara Yesus itu berdaging, berdarah, lahir dia, disunat dia, ya berbentuk manusia. Kira-kira dia itu adalah Bapa itu sendiri atau bukan? Kalau itu ya saya sudah sampaikan tadi bahwa itu adalah perspektif cara orang memandang atau memahami. Ya, jadi kalau saya katakan kan sudah saya sampaikan tadi lewat pemaparan saya bahwa saya itu bisa membedahkan sang sumber dengan yang pencipta dengan yang diciptakan. Atau sama Iya. sumber. Saya sudah bisa Iya. membedakan. Oh, Jadi sangat kontradiksi lah kalau dibilang yang diciptakan itu dia juga yang menciptakan. betul saya setuju. Itu kontradiksi dan memang tidak bisa some error kita punya otak itu tidak bisa kita itu selesaikan masalah itu kalau kita tidak bisa membedakan itu. Sama dengan dikatakan yang diutus dengan yang mengutus sama. Bagaimana bisa? Anak dengan Bapa sama. Bagaimana sama? Berarti Bapak ini kan Andarias ini kan Kristen, ya kan? Agamanya Kristen. Berarti Bapak tidak menyembah Yesus ya sebagai Tuhan. Enggak, saya menyembah. Itu kan saya sudah bilang karena Yesus ini adalah sudah diutus atau sudah ada dari Sang Bapa kan. Tujuannya untuk apa diutus itu kan ada tujuannya. Itu Oke. adalah untuk tujuan yang pertama yang sebagai garis besarnya bahwa dia diutus itu untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Itu tujuannya bukan. Tujuan utama Yesus diutus itu memperkenalkan, Yesus mengajarkan Bani Israel, memperkenalkan siapa Tuhan yang sebenarnya. Itu tugas utamanya. Berarti tugas kedua itu yang menyelamatkan ya. Tugas keduanya menyelamatkan Bani Israel yang tidak menyembah Tuhan, supaya kembali menyembah Tuhan, supaya selamat masuk surga. Oke, jadi ya saya saya sudah katakan tadi kan bahwa cara kita mengerti kan sebuah ayat atau sebuah konteks itu memang orang berbeda-beda. Jadi cara saya itu mengartikannya seperti itu, memahami Iya. itu kan gini, jadi Pak ya Andarias, wajar lah. Pak Andarias, Oke. Bapak dari pandangan Bapak itu benar atau tidaknya menyembah Yesus itu adalah iman Bapak. Iya Ya. betul. Tetapi secara nilai kebenaran yang tertulis di dalam Bible, dia itu bukan Tuhan, betul atau tidak? Betul apa? Apa bukan apa? Secara iman Bapak meyakini atau tidaknya meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah haknya Bapak, Bapak Andreas, ya. Oke. Tetapi kalau ditinjau nilai kebenarannya secara kritik teks yang ada Iya. tertulis di dalam Bible, Secara Yesus original teks. iya, Yesus itu bukan Tuhan. Jadi ketika Yesus itu secara yang tertulis warisan Tuhan kepada kita adalah berupa kitab sama dia, di sana tidak tertulis bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus tidak pernah mengakui adalah dia Tuhan, bahkan dia tidak mengatakan bahwa dia itu adalah tidak setara karena ada kalimatnya bahwa menyatakan bahwa hamba tidak akan lebih tinggi daripada yang mengutus. Perkataan Yesus Hamba tidak lebih tinggi daripada iya, Tuannya. Iya, berarti menurut Bible Yesus itu bukan Tuhan, tetapi menurut kepercayaan keyakinan Bapak sendiri, seorang pribadi tanpa mengikuti perkataan Bible, Yesus Tuhan. Betul atau tidak? Makanya saya katakan di sini arti Tuhan itu ini kan gelar, ya kan? Jadi kecuali yang saya yang saya tidak setuju itu kalau orang mengatakan bahwa Yesus itu Allah. Tapi kalau dibilang Yesus Tuhan,
ya tidak masalah, karena itu kan kata Tuhan di sini artinya di atas daripada kita, artinya dia adalah Tuhan kita. Contoh, ya saya Oke. begini kan, ya Yesus itu lebih di atas daripada Oke, saya. Pak Andreas, saya sudah dapat. Kemudian saya mengikuti dia, saya percaya kepada dia, saya dikontrol, saya Iya, bentar begitu. Pak. Jadi berarti Udah. dia itu adalah Tuhan saya, tetapi bukan berarti bahwa dia itu adalah sang sumber. Iya, Gitu. maksudnya gini. Pak Andreas, berarti Tuhan itu adalah gelar. Saya ikuti. Berarti karena yang kau lekatkan itu bukan kodratnya, tetapi hanya gelar doang. Ya, kan? bukan sosok, bukan hakikatnya, bukan sosoknya. Oke. Tamatan ST bisa nggak kita kasih gelarnya sebagai sarjana, Pak? Loh, itu kan lain lagi anunya itu. Beda lah, masa. Aduh, ini kan beda prosedurnya, Pak. Orang yang mendapat gelar itu kan ya umpama kan gelar S1 kan kuliah. Jadi kalau tidak sekolah mana bisa. Ya, betul. Jangan kita begitu. Tapi Tuhan kalimat Tuhan dengan kalimat S1 itu sarjana itu sama-sama gelar kan, Pak? Iya, tapi kan dulu. Akui dulu sama atau tidak? Akui dulu sama atau tidak? Prosedurnya kan beda aturannya. Iya, tapi enggak, saya tidak tanya prosedurnya, sama-sama gelar enggak? Ya sama-sama gelar lah. Tapi kan dari gelar dari sekolah dicapai karena kita sekolah, ya satu yang dari itu yang karena kita mengikuti, kita takluk, kita tunduk. Iya. Nah, bukan masalah membahas anunya di sini. Pak Andreas. Untuk mengetahui siapa Yesus ini, kita harus tanya dulu kepada bapaknya, iya kan? Nah, saya bawa lah bapak ya. Izin ya Bang Handia, saya besarkan pakai data dulu. Kita pakai Bible Pak Andreas. Ya iyalah, kita sebagai pengikut Kristus tidak boleh mengarang-arang Bible, ya kan? Iya, betul. Berdosa kita. Berdosa. Iya. Di sini. Jangan Iya. Nah, dengar dulu Pak Andreas. Kita Sinai ini apa ya? Nanti apa? Bentar Sinai ini kok ngopi ya? Oh, saya kira gunung Sinai. Dia ini ngerepot pula nanti. Ya. Izin ya. Nah, menurut Bible ya Pak, bukan menurut saya ya. Walaupun nanti kalau kita teliti lebih jauh, ini bukan kepada Yesus. Ya, karena ada bantahannya tidak akan ada lagi nabi setelah Musa, ya kan? Nah, Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan nabi ini gelar ya Pak, bukan nama ya, nabi. Itu kan ya, nabi itu kan apa, pilihan dari Tuhan ya, orang yang dipilih Tuhan. Iya, itu gelar kan? Gelar kan? Gelar itu. Bukan nabi ya, karena Musa juga nabi. Anda tergantung kepada siapa itu orangnya, sosoknya, siapa itu nabi itu kan? Iya, dengar dulu Pak. Tapi kalau baru nabi saja ya nabi, tapi belum ada sosoknya siapa? Iya, bentar Pak. Kata Bapak kan kepada Musa, masih belum ada nih Yesus, belum lahir dia di dunia, belum ada Maria mengandung dari Roh Kudus, belum. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, sama seperti engkau ini adalah si Musa, karena dia berbicara kepada Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, kata Bapa, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala apa yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang disampaikan